Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada waktunya kita kecewa berat. Oleh karena apa? Perbuatan baik yang kita lakukan ditanggapi salah oleh orang lain. Tetapi ada jawaban dari firman Tuhan sebentar untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami tidak pernah mau berhenti berbuat baik, walaupun perbuatan baik kami dibalas dengan perbuatan jahat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami saat ini dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Amin. Saudara pemirsa, ini sebenarnya merupakan awal dari malapetaka yang dialami oleh Musa. Karena ayat 13 berikutnya dan mengatakan bahwa waktu besoknya Musa mau melerai sesama orang Ibrani atau orang Israel itu yang lagi berantem. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka bilang, "Hei, kamu mau bunuh kami ya? Seperti kamu bunuh orang Mesir itu kemarin." Coba saudara lihat. Musa sudah menolong. Kalau Musa tidak tolong mungkin mati itu kemarin. Tetapi sekarang ketika dia mau tolong
menolong orangnya sendiri, keluarganya sendiri, bangsanya sendiri, mereka justru mengira dia mau bunuh mereka sendiri. Dan akhirnya apa? Ketahuanlah itu kepada Firaun, dan Firaun berniat untuk membunuh Musa, dan akhirnya Musa lari ke Midian. So, mengerti apa maksudnya? Tuhan tidak mau Musa melakukan firman Tuhan yang satu, dia injak yang lain. Tolong perhatikan dengan serius hal ini. Nah, saudara mau menolong orang, menyelamatkan orang dengan berbohong. Seringkali bohong ini disebut bohong putih. Kan boleh Pak kan? Saya bohong untuk nolong orang lain. Saudara sekalian, dengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan tidak berkenan Musa walaupun itu waktu itu belum ditulis 10 hukum saudara sekalian. Mari kita lihat. 10 hukum, Keluaran 20. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Jangan membunuh. So, masih dengar saya? Ini jangan membunuh, kata firman Tuhan. Dan dikatakan dari ayat 12, lalu ia menoleh ke sana sini, dan ketika lihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Tuhan tidak mau Musa menyelamatkan umatnya, tanda kutip dia menjadi juru selamat kecil, ya. Kan dia yang bawa umat Tuhan kemudian keluar dari Mesir, toh, menyelamatkan mereka dari penjajahan selama 350 tahun. Hari ini saya ingin benar-benar mengajak kita semua saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan, jangan bilang itu dosa putih, dosa hitam. Dosa semua hitam. Begitu juga bohong. Kalau sudah bohong untuk kebaikan sama saja. Tapi kalau saya tidak bohong, nanti dia dibunuh sama itu suami perempuan itu yang jadi selingkuhan dia. Loh, itu resiko. Sudah resiko. Akui, dan Tuhan akan membela engkau bila engkau sudah membereskan dosamu di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Yang kedua ialah apa maksud Tuhan? Tuhan mau supaya Jenderal Musa ini, Pangeran Musa ini menjadi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu sepanjang umur hidupnya dia melayani Tuhan, memimpin orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu 40 tahun dia menggunakan apa? Tongkat kayu. Kenapa tongkat? Tongkat itulah yang dia pakai untuk menggembalakan kambing domba selama 40 tahun di Midian. Kambing domba pun bukan milik dia, kata firman Tuhan, milik dari mertuanya Jitro. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan memberitahukan, lihat, saya rasa dia membunuh itu, pukul itu kepala orang Mesir itu sampai mati, bisa jadi hanya 1 menit saja. Ya, ambil roti, pukul kepalanya, pecah kepalanya, matilah orang itu. Tetapi hukuman Tuhan, atau lebih tepat hukuman dan pembentukan kembali karakter, sifat-sifat dari Musa yang sudah terlanjur menjadi jenderal, menjadi pangeran di Mesir itu perlu waktu 40 tahun. Oleh karena itu pesannya sekarang, berhati-hatilah membawa dirimu. Ya, karena sekali engkau jatuh, untuk memulihkannya kembali perlu waktu puluhan tahun. Sudah masih ingat orang terkapar di tepi kolam Bethesda itu? Saudara pemirsa, jelas ayat 14, Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan bahwa ia sakit karena dosa. Dan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk.
Berapa lama dia terkapar itu? 38 tahun. Satu kali dia berbuat dosa, hukumannya 38 tahun terkapar itu dengan lumpuh. Oleh sebab itu pesannya hari ini, tolong sekali lagi jaga baik track recordmu, jaga baik rekam jejakmu, jaga baik seluruh segi kehidupanmu, etika dan moral, tutur kata, tingkah laku, pola dan gaya hidup. Tolong jaga baik supaya engkau jangan tergelincir dan jatuh ke dalam dosa dan bayar harga yang begitu berat sepanjang umur hidup saudara sekalian. Orang yang di tepi kolam Bethesda itu kan perjanjian baru kan? Jadi jangan pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mari kita jaga hidup kita benar-benar hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua supaya benar-benar menjaga kehidupan kami dengan baik, dengan sikap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala bidang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.